Jogja. Cuma karena saya sering mudik ke Lamongan, jadi kalau ke Lamongan sing nampani ya dulur-dulur yang di Lamongan kayak Mas Adit kayak gini. Jadi kalau saya di sana ya saya diajak kuliner, diajak dolan ke gudangnya, ke tokonya, dan juga kapal-kapal beliau. Ini kalau karena saya cerita aja, saya nggak ngerti besi soalnya. Jadi beliau ini juga pasukan apa namanya kelompok nelayan kalau di Lamongan itu yang kemarin bersetrum sama Bu Susi. Cuma nggak jotos-jotosan. Mungkin lebih dari 200 kapal anggota beliau nelayan di Lamongan kemarin sempat kena cantrang gitu ya, nggak boleh melaut. Nah selain di besi sebetulnya beliau juga menguasai lautan. Jadi Indonesia ini maritim katanya beliau apa namanya menguasai lautan juga. Jadi punya banyak pasukan nelayan. Kalau doa saya sama beliau sih karena ini bisnisnya besar di Lamongan. Ada sekarang sudah 8 cabang tambah 2, ini 10 ya. Di banyak kota juga. Saya apa namanya? Ya saya berharap ini salah satu nanti ada pilihan bupati di Lamongan, saya minta doanya teman-teman juga bakal jadi bupati di Lamongan. Setuju? Amin? Iya. Dan harapannya bisa seperti Pak Esto yang di Kulon Progo itu. Ya, jadi tapi untuk kampanye kan butuh ini ya logistik. Ya, logistiknya mungkin nanti juga dibantu teman-teman yang ada di Paguyuban. Paguyuban Bengkelas Yogyakarta. Yang kedua saya agak kaget sebetulnya. Agak kagetnya ada paguyuban di Jogja, Bengkelas yang jumlahnya sebanyak ini dan ketoki guyub. Saya ngomong ketoki ya, guyub tenanan murah itu loh. Tapi moga-moga tadi lanang, karena biasanya pembeli di Jogja itu nega musuhan dari awal kayak kelompok kampret, kayak kelompok cebong, itu kan aneh. Begitu ada besi datang ke Kulon Progo, kampret sama cebongnya hilang, bersatu kita teguh kaya raya bersama gitu nanti, amin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingin ngobrol, jadi guyub itu mungkin penting dalam kaitannya dengan Duta Merpati. Kenapa? Era sekarang yang terbuka bebas, era sosmed gitu ya. Itu kan ada dua, nyari duit gitu. Kita berkompetisi, tarung antar teman, atau yang kedua kita guyub, bersinergi. Jadi jalan bareng. Jadi nanti sing ora iso garap ya diwakilke kancane sing garap dan nanti gantian sebaliknya. Saya kira itu lebih enak, lebih cepat mencapai tujuan kita. Nah kalau tujuan kita merpati, saya kira ada duta, ada merpati. Merpati itu kan punya sifat yang pertama tulus. Biasanya disimbolkan dengan putih gitu. Jadi moga-moga teman-teman yang diundang oleh duta merpati di sini kehadirannya benar-benar tulus dan nanti saling membantu satu sama lain bersinergi untuk maju bareng. Amin. 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 Itu yang pertama. Yang kedua, merpati itu biasanya setia. Ya, makanya dia monogami itu kalau di kehidupan hewannya. Nah karena setia, ya harapannya duta merpati ini mengharapkan antara duta merpati dengan teman-teman Bengkelas Jogja ya nanti kerjasamanya, kinerjanya saling setia, tidak pernah ingkar janji. Nek wayahe bayar ya dibayar, istilahnya. Nek wayahe segera dikirim hari ini ya dikirim hari ini, misalnya begitu. Karena itu kunci menurut saya, setia pada janjinya dan itu akan membuat kita bisa tumbuh bersama. Dua itu saya kira nanti yang harus bisa kita pegang. Dan yang ketiga, duta merpati, dutanya siapa? Merpatinya siapa? Kalau saya berpikir begini, duta merpati dipilih kata merpati, merpati punya sifat yang ketiga, dia bisa terbangnya jauh, apalagi kalau merpati pos. Artinya bisnis ini harapannya juga bisa jauh untuk mewujudkan impian-impian kita maupun impian bisnis maupun impian keluarga masing-masing. Nah dutanya siapa untuk berkembang? Ya teman-teman di Bengkelas ini. Teman-teman yang hampir 200 orang ini akan menjadi duta-dutanya duta merpati dan kemudian sama-sama ingin mengepakkan sayapnya bersama terbang tinggi. Nah hubungannya apa? Saya pengen dinaikkan level niatnya. Menurut saya level niat itu begini,
Ya jangan hanya sekedar berhubungan dengan Duta Merpati ini teman-teman baik kelas Jogja sekedar transaksional, dalam arti ya menggolek bisnis, golek untung, iso urip. Tapi kalau niatnya itu ditingkat dikit gitu ya, untuk misalnya dari awal ketemu di sini menghidupkan keluarga kita sejahtera, terus yang masih tadi bawa putra-putranya yang masih kecil-kecil berpikir jauh ke depan, bagaimana anak-anak kita yang masih kecil ini Bengkel Las Jogja bersama paguyubannya dengan Duta Merpati ini bisa membawa anak-anak kita ini nanti menempuh pendidikannya jauh lebih baik, lebih tinggi di universitas terbaik. Bahasanya orang tua kan dulu begini, anak harus bisa lebih hebat daripada orang tua, baik dari segi pendidikan, dari segi penghasilan, dari segi pekerjaan, dan dari segi kualitas hidup. Jadi bekerja sama dengan Duta Merpati saya kira bukan sekedar mencari rupiah atau mengambil keuntungan, selisih keuntungan di bisnis kita masing-masing, bengkel las dan toko besinya, tapi diniatkan dari awal sama istrinya, sama anggota keluarganya, bapak ini, bapak ibu ini, ada di bengkel las, bekerja sama dengan Duta Merpati yang menyediakan bahan bakunya. Moga-moga dari sini bisa mengantarkan tole-tole anak-anakku yang terkasih tercinta ini untuk menggapai kehidupan yang jauh lebih baik dari orang tuanya. Amin. Ya, maksudnya begini ya, masa nanti bapaknya punya bisnis las, anaknya juga kelas gitu, bisa dinaikkan menjadi owner bengkel las yang punya banyak bengkel las di hampir semua kota yang di situ Duta Merpati ada, punya 10 bengkel las di 10 kota, di 8 kota, mungkin nggak kira-kira? Mungkin ya, karena dengan jaringan yang sudah ada, tinggal Mas Adit kalau di Jember saya ngambilnya di mana, kalau di Gianyar Bali di mana, kalau proyek di Kuningan di mana. Saya kira kinerja atau sinergi itu akan mempercepat kerja kita dan mempercepat kita mencapai impian dan tujuan besar kita. Saya kira itu dari besi kita tidak semata-mata mencari rupiah, dari besi ini, dari bengkel las kita ini kita akan mencapai hidup yang jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik di masa depan untuk anak-anak kita dan masa depannya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih Mas Adit, saya ini ditodong. Saya hanya ingin ikut mendoakan langsung di sini sebetulnya dari Kalasan hari ini tak cancel kabeh karena Pak Bupati sudah datang ke Kulon Progo. Bupati Lamongan datang ke Kulon Progo. Jadi saya ingin berdoa di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita bisa maju bersama-sama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.